Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sehati bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan dan saya buat judul renungan bagaimana kita tetap eksis di tengah himpitan. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya bertumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup ini akan banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha menggulingkan bahkan usaha kita. Ada kan banyak kompetitor dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kita sudah merasa benar melakukan yang benar. Kadang-kala kita ingin hidup damai, tapi ada aja orang yang merusak sukacita kita, yang merusak usaha kita, yang merusak rumah tangga kita. Itu nggak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kantor, bahkan teman sendiri, kadang-kadang nggak bisa kita pungkiri. Yesus membuat perumpamaan lalang dan gandum. Lalang dan gandum itu saru, Bapak Ibu Saudara. Bisa membuat kita terkecoh. Karena lalang itu bisa mengecoh kita, Bapak Ibu Saudara. Karena hampir sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Seperti perumpamaan ini. Murid-muridnya datang. Orang-orangnya datang berkata, Tuhan, apakah kita akan mencabut lalang itu? Tetapi Tuhannya berkata, tidak usah. Biarkan lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Dan ini yang Tuhan katakan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Artinya, apa yang harus kita lakukan ketika orang menjahati kita, orang melakukan yang tidak baik kepada kita, orang yang merusak bisnis kita, Bapak Ibu Saudara, orang yang menjatuhkan martabat kita, orang yang merusak rumah tangga kita. Ternyata lalang di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berkata, biarkan bertumbuh bersama-sama. Biarkan hidup bersama-sama. Artinya, beri pengampunan. Maafkan. Kalau kita bisa memaafkan, maka kita bisa bertumbuh bersama-sama. Toh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada endingnya nanti, pada akhirnya nanti, Tuhan tahu siapa yang menjadi gandum, siapa yang menjadi lalang. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokuslah bukan kepada bagaimana menyingkirkan lalang, tapi fokuslah bagaimana kita hidup bertahan sekalipun di tengah lalang, sekalipun di tengah himpitan, sekalipun di tengah tekanan berat dari orang-orang. Tapi kita percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita fokus bagaimana mengasihi mereka, ketika kita fokus bagaimana memaafkan mereka, maka Tuhan tahu yang menjadi upah bagi kita. Oleh karena itu, tetap setia kepada Tuhan, tetap bertahan di tengah himpitan, tetap kuat di tengah cobaan. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.